Semua duniaku hancur saat Agung benar-benar muncul kembali, membawa serta luka lama dan janji yang belum sempat terpenuhi. Aku sadar, Indri kini harus memilih. Keamanan yang kubangun dengan hartaku atau gairah masa lalu yang ditawarkan Agung dengan jiwanya. Dan malam penolakan dingin itu telah memberiku jawabannya. Harta tak bisa beli gairah Agung. Orang bilang, kemapanan adalah kunci mutlak untuk memenangkan hati wanita. Itu adalah kebohongan terbesar yang pernah kutelan mentah-mentah. Aku adalah Farid, pria yang bisa memberinya segalanya, istana, stabilitas, dan masa depan yang terjamin. Namun semua kemewahan itu tak berarti apa-apa saat aku merengkuhnya. Malam itu, di ranjang kami yang mahal dan dingin, aku mencoba menciumnya. Aku ingin gairah. Aku ingin kepastian bahwa cinta kami masih ada. Tapi Indri menolakku, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan keheningan yang mematikan, dengan tubuh yang menegang kaku di pelukanku. Aku lelah, Farid, bisiknya, memalingkan wajahnya ke bantal sutra. Penolakan gairah itu adalah pengkhianatan emosional yang pertama dan paling menyakitkan. Aku tahu, ada bayangan yang menguasai pikirannya, meracuni keintiman kami. Bayangan itu adalah Agung. Dia adalah cinta pertama Indri, seorang seniman bebas yang tak punya apa-apa, kecuali kenangan masa lalu dan gairah yang berapi-api. Aku tidak peduli Agung miskin atau serampangan. Yang membuatku gila adalah Indri rela menolak gairah dariku, tunangannya, hanya karena ia takut melupakan gairah masa lalunya bersama Agung. Aku mungkin punya istana, tetapi Agung yang tak punya apa-apa, punya kunci ke jiwa batin Indri. Aku selalu percaya bahwa cinta sejati dibangun di atas fondasi logika dan kepastian. Itulah mengapa aku memberikan Indri segalanya. Rumah kami bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah istana emas yang kubangun bata demi bata, penuh dengan ketenangan dan kemewahan. Aku mendesainnya agar ia merasa aman, jauh dari kengerian dan ketidakpastian masa lalu yang sering ia ceritakan. Masa lalu yang penuh dengan perpisahan mendadak, janji kosong, dan kepedihan finansial. Tapi malam penolakan itu membuka mataku. Aku melihat Indri berjalan di lorong rumah kami. Bayangan tubuhnya terproyeksi di dinding poalam. Ia terlihat seperti patung mahal yang kedinginan di tengah suhu ruangan yang sempurna. Aku menyadari, sementara aku sibuk memperbaiki masa depannya, aku lupa memperbaiki jiwanya. Jiwa Indri, seorang wanita yang pernah mencintai dengan intensitas yang hampir merusak, masih terperangkap di kuburan kenangan yang kumuh bersama Agung. Dulu Indri pernah bercerita tentang Agung. Mereka jatuh cinta saat Indri berada di titik terendah. Agung, sang seniman, adalah badai yang memberinya kehidupan saat ia merasa mati. Mereka tidak punya uang untuk makan enak, tapi mereka punya gairah untuk saling bertahan. Mereka tidak punya tempat tinggal yang layak, tapi mereka punya pelukan hangat di bawah jembatan, berbagi mimpi dan ketidakpastian. Agung meninggalkanku tanpa alasan, Farid. Katanya padaku dulu, matanya basah. Dia menghilang setelah membuatku percaya bahwa cinta adalah segalanya. Aku saat itu merasa bangga, berpikir aku adalah pahlawan yang datang untuk menyembuhkan luka dan mengisi kekosongan itu dengan cinta yang dewasa dan bertanggung jawab. Aku salah. Aku tidak pernah menjadi penyembuh. Aku hanya menjadi pengalih perhatian. Kini setiap detik persiapan pernikahan terasa seperti penyiksaan. Aku melihatnya mencoba gaun pengantin yang harganya setara dengan biaya hidup Agung selama setahun. Namun wajahnya sama sekali tidak memancarkan kegembiraan. Aku tahu, dia membandingkan. Dia membandingkan kemewahan gaun ini dengan kaos lusuh yang ia pakai saat pertama kali dicium Agung. Dia membandingkan janji suci kami dengan bisikan penuh risiko yang pernah Agung sampaikan. Aku telah membeli segalanya untuknya, kecuali satu hal, kebebasan untuk memilih gairah, meskipun itu menghancurkan dirinya sendiri. Kunci dari kehancuran ini bukan terletak pada Agung,
Tapi pada kenyataan bahwa Indri tak pernah benar-benar mencintaiku. Ia hanya mencintai keselamatan yang kubawa. Aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang Agung, menjadikannya hantu yang dingin di kamar tidur kami. Tapi bayangan, seburuk apapun, bisa dimaafkan. Sayangnya, Agung bukan lagi bayangan. Kejadiannya sore itu, di sebuah galeri seni kelas atas tempat aku menjadi salah satu investor utama. Indri berkisi ras datang, katanya ingin melihat koleksi baru. Aku setuju, berpikir ini bisa menjadi pengalih perhatian dari ketegangan kami. Ironisnya, di tengah lingkaran sosialita dan lukisan mahal yang kubeli, aku justru menemukan senjata terkuat yang bisa menghancurkanku. Di sudut ruangan, di depan sebuah karya abstrak yang penuh gejolak, berdiri seorang pria. Dia mengenakan jaket kulit lusuh yang kontras dengan jas tailor-made milikku. Rambutnya gondrong, dan tatapannya tajam, liar, dan penuh kisah yang tak terucapkan. Itu adalah Agung. Jantungku berdebar bukan karena marah, tapi karena aku melihat reaksi Indri. Wajahnya yang pucat karena kebosanan seketika dihiasi warna. Ada api kuno yang menyala di matanya, nyala yang tak pernah kulihat selama 3 tahun kami bersama. Itu adalah api yang hanya bisa dinyalakan oleh Agung. Mereka bertukar pandang. Itu bukan pandangan malu, melainkan pengakuan diam-diam. Aku mendekati Indri, menggenggam tangannya erat, mencoba menancapkan kembali kenyataan. "Siapa dia, sayang?" tanyaku, nada suaraku setenang mungkin, meskipun di dalam diriku ada badai yang meneriakkan, "Kau tahu siapa dia?" Indri mengenalkannya sebagai teman lama. Tapi Agung melakukan hal yang lebih ekstrim. Dia menyenyum padaku. Senyum sinis yang seolah berkata, "Kau hanya penjaga gawang sementara." Lalu di depan mata kepalaku, Agung mendekati Indri. Bukannya bersalaman, Agung mencium punggung tangan Indri dengan lembut, lalu menahan tatapannya sejenak. Ciuman itu, ciuman yang penuh hormat namun mematikan. Itu adalah ciuman yang menjanjikan gairah beresiko, bukan stabilitas aman. Aku menyadari, di mata Indri, harga ciuman Agung yang penuh kenangan jauh lebih mahal daripada nilai seluruh galeri seni yang kubangun. Sejak saat itu, Agung bukan lagi hantu. Dia adalah musuh nyata yang datang untuk menuntut kembali jiwa Indri yang ia klaim sebagai miliknya. Sepanjang perjalanan pulang, mobilku terasa seperti peti mati. Keheningan di antara kami jauh lebih memekakkan daripada teriakan apapun. Indri duduk mematung, pandangannya lurus ke depan. Tetapi aku tahu, jiwanya masih tertinggal di galeri seni, di bawah sentuhan bibir Agung. Sesampainya di rumah, aku tidak bisa menahan diri. Aku menariknya ke ruang ganti, di mana gaun pengantin kami yang putih dan menjulang tinggi tergantung, menunggu janji yang kini terasa seperti lelucon. Apa maksudnya itu, Indri? Suaraku terdengar serak, bukan marah, melainkan terluka. Ciuman tangan itu? Aku tidak peduli dengan uangnya, tapi aku peduli dengan gairah di matamu yang kau simpan dariku. Indri akhirnya menoleh. Matanya berkaca-kaca, bukan karena penyesalan padaku, tetapi karena frustrasi pada dirinya sendiri. Itu hanya Agung, Farid. Masa lalu, dia adalah teman lama. Teman lama yang kau pandangi seolah dia adalah jawaban atas semua doamu, bentakku, menunjuk gaun pengantin di belakangnya. Lihat ini, gaun ini senilai 100 juta. Aku membelinya untuk masa depan kita. Apa yang Agung tawarkan padamu? Jaket kulit lusuh dan kenangan kelaparan? Indri menutup mata, dan saat dia membukanya, ia melepaskan rahasia yang selama ini ia kunci. Dia menawarkan sesuatu yang tidak pernah kau pahami, Farid. Dia menawarkan gairah yang murni. Lalu dia menceritakan detail yang membuat nafasku tercekak. Agung bukan hanya mantan kekasih. Agung adalah ciuman pertama Indri yang sesungguhnya. Bukan ciuman remaja yang kikuk, melainkan ciuman yang mendefinisikan dirinya. Ciuman yang diberikan di bawah guyuran hujan di jembatan kumuh. Ciuman yang menjanjikan mereka akan selamanya, meski dunia menentang. Aku mencintaimu, Farid, karena kau adalah penyelamatku. Indri mengakui, air matanya menetes di pipinya. Tapi aku mencintai Agung
karena dia adalah bagian yang hilang dari jiwaku. Pengakuan itu terasa seperti belati yang menembus ke jantungku. Aku menyadari selama ini aku hanya menikah dengan Indri yang logis dan aman, sementara Indri yang liar dan penuh gairah sudah dimiliki oleh Agung, terkunci dalam kenangan ciuman pertamanya. Gaun pengantin di belakang kami kini terlihat seperti kain kafan, membungkus kematian romansa kami yang baru saja bermulai. Pengakuan Indri bahwa aku hanya penyelamatnya, bukan gairahnya, menciptakan kehampaan yang dingin dalam diriku. Aku berjalan menjauh dari gaun pengantin itu, meninggalkan Indri yang menangis di antara janji-janji yang hancur. Aku tidak lagi melihatnya sebagai tunanganku, melainkan sebagai barang berharga yang direbut oleh musuh. Dan barang berharga dalam dunia bisnis harus dibeli kembali. Aku menyadari satu hal, aku tidak akan pernah bisa menandingi gairah yang Agung tawarkan secara emosional. Tapi aku memiliki senjata yang tidak dimiliki Agung, kekuatan untuk memanipulasi takdir dengan uang. Aku harus menggunakan harta yang selama ini Indri nilai sebagai penjara aman untuk mengusir kebebasan liar yang ditawarkan Agung. Maka, aku melakukan hal yang paling merendahkan diri dan paling berbahaya. Aku mencari tahu keberadaan Agung. Aku berhasil menemukannya di studio kumuhnya, sebuah gudang tua yang dipenuhi kanvas-kanvas setengah jadi. Di sana, bau cat minyak dan kemiskinan bercampur, menciptakan aroma gairah yang Indri rindukan. Aku berdiri di ambang pintu. Jas Armaniku kontras tajam dengan lantai semen yang berdebu. Agung menatapku tanpa rasa takut, seolah aku adalah lelucon mahal. "Aku tahu apa yang kau lakukan, Agung," kataku, langsung ke intinya, menghindari basa-basi sopan. "Kau kembali untuk merebut apa yang dulu kau buang. Kau kembali untuk gairah Indri." "Salah," jawabku, mengeluarkan amplop tebal berisi cek. Aku meletakkannya di atas meja, di samping kuas cat yang kotor. "Semua orang punya harga, Agung, bahkan jiwa yang liar. Cek itu adalah harga dirimu, harga untuk gairah yang kau tawarkan, dan harga untuk menghilang selamanya dari kehidupan kami." Aku menatapnya dengan pandangan paling sinis yang kumiliki. "Ambil uang ini. Jumlahnya cukup untuk membiayai passion gilamu selama 10 tahun tanpa perlu bekerja. Buktikan padaku, kalau kau memang mencintai Indri, kau akan mengorbankan gairahmu demi keselamatannya." Saat itu aku bukan lagi Farid yang logis. Aku adalah Farid yang putus asa, yang mencoba membeli takdir dan mengukur cinta dengan nominal mata uang. Aku menunggu reaksinya. Apakah Agung akan menjadi pahlawan yang menolak uang itu, atau menjadi pria yang rapuh dan selakah? Keputusan Agung akan menentukan bukan hanya masa depanku, tapi juga tingkat kedalaman pengkhianatan yang harus Indri tanggung. Keheningan di studio Agung terasa mematikan. Hanya ada suara napas kami dan aroma cat minyak yang menusuk. Aku menanti, berdiri tegak di depan cek yang nilainya setara dengan kebebasan Agung selama 1 dekade. Aku ingin melihat apakah gairah yang Indri puja itu bisa dibeli. Ataukah memang ada hal di dunia ini yang tak bisa dibeli oleh seorang Farid? Agung menatapku lama. Matanya beralih dari cek tebal itu ke wajahku, dan kemudian kembali ke tumpukan kuas kotornya. "Kau benar, Farid," katanya, suaranya pelan tapi tegas. "Setiap orang punya harga." Jantungku mencelos. Jadi, cinta yang liar itu memang bisa dibeli. Namun Agung kemudian melakukan hal yang tidak terduga. Ia mengambil kuas kecil, mencelupkannya pada cat merah, lalu dengan gerakan tepat dan brutal, ia melumuri seluruh permukaan cek itu. Uangku kini hanya selembar kanvas yang rusak. "Aku tidak bisa dibeli," desis Agung, matanya menyala. "Dan gairah Indri itu milikku, bukan milik cek ini. Aku tahu Indri mencintaimu karena kau adalah keamanan, tapi dia kembali kepadaku karena aku adalah bahaya yang ia rindukan. Bahaya itu tak ternilai harganya." Aku sudah siap menerima penolakan, tapi Agung menambahkan detail yang lebih mematikan. "Aku akan menghilang, Farid," katanya, "tapi bukan karena uangmu.
Aku akan menghilang karena aku tidak bisa melihatnya hidup dalam kemewahan tapi tidak bahagia. Aku tahu apa yang kau lakukan. Kau mencoba memaksanya bahagia dengan harta. Aku akan pergi, tapi aku ingin kau tahu, aku pergi demi kebahagiaan Indri, bukan demi keselamatanmu. Dan jika Indri mencariku, aku akan kembali, karena aku tidak akan pernah berbohong padanya. Agung benar-benar menghilang malam itu. Ia meninggalkan studionya, meninggalkan semua yang ia punya tanpa mengambil apapun dariku. Aku kembali ke rumah dan berbohong pada Indri. Aku memberitahunya, Agung sudah pergi. Dia memilih uang yang kuberikan. Dia membuktikan bahwa gairahnya tidak sejati. Kebohongan itu adalah senjata terkuatku. Aku membunuh gairah Indri terhadap Agung dengan cara yang paling keji. Menghancurkan citra Agung di matanya. Aku tahu Indri akan terluka parah. Dia akan berpikir, cinta pertamanya adalah seorang pengkhianat serakah. Dan rencanaku berhasil. Indri menangis hebat, tapi perlahan ia kembali mencari kenyamanan di sisiku. Ia memelukku, mencari tempat berlindung dari rasa sakit pengkhianatan Agung. Saat Indri tertidur dalam pelukanku yang dingin, aku menyadari bahwa aku memang telah memenangkan pertarungan ini. Aku mendapatkan kembali tunanganku, tetapi aku memenangkannya dengan sebuah kebohongan yang membunuh. Dan aku tahu, aku harus hidup dengan rasa bersalah yang setara dengan harga cek yang kuhancurkan. Beberapa bulan setelah pernikahan, kami hidup dalam rutinitas kemapanan yang membosankan. Indri menjelma menjadi istri sosialita yang sempurna. Ia mengenakan koleksi perhiasan dan busana termahal, selalu tampil memukau di setiap acara. Aku melihatnya tersenyum di foto-foto majalah, memegang tas tangan Chanel terbarunya. Tetapi aku tahu, senyum itu hanyalah topeng elegan yang menutupi kekosongan. Tas Chanel itu adalah simbol penyerahan diri Indri pada stabilitas yang aku tawarkan, pertukaran jiwa yang ia lakukan demi keamanan. Aku merasa menang. Aku sudah menyingkirkan Agung dengan kebohongan dan Indri terikat oleh janji suci dan kemewahanku. Namun ketenangan itu adalah tipuan. Suatu sore, sebuah kartu pos buruk rupa jatuh dari tumpukan majalah mode Indri. Isinya hanya satu kalimat, ditulis dengan coretan cat minyak. Aku pergi untukmu, bukan untuk uangnya. Ingat gairah pertama kita. Agung. Napas logisku tercekak. Kebohonganku terkuak. Aku tahu dia tidak mengambil uang itu. Dia mengorbankan segalanya demi membuktikan cintanya pada Indri. Dan kini, dia mengirimkan bukti pengorbanan itu langsung ke rumah kami. Aku menyembunyikan kartu pos itu, tetapi terlambat. Indri sudah tahu. Tatapannya padaku malam itu berbeda. Bukan lagi dingin, tapi penuh amarah dan patah hati karena pengkhianatan terbesarku, pengkhianatan kejujuran. Kau membohongiku, Farid, katanya suaranya tajam, tidak bergetar. Kau tidak hanya mencuri Agung dariku, kau mencuri kepercayaan diriku sendiri. Kau membuatku percaya bahwa aku menikahimu karena pria yang kucintai adalah seorang pengkhianat serakah. Aku mencoba membela diri dengan logika. Aku melakukan ini demi keselamatanmu, Indri. Agung tak bisa memberimu masa depan. Indri tertawa. Tawa yang sama. Tawa lepas dan tanpa beban yang kulihat di galeri seni dulu. Ia meraih tas Chanel di sofa, lalu melemparkannya ke lantai pualam di depan kakiku. Aku tidak butuh keselamatanmu, Farid, teriaknya. Aku lebih butuh kebebasan. Dan aku lebih baik lapar bersama gairahku daripada mati di istana emas ini. Kau benar, harta tak bisa beli gairah Agung, dan gairah itu bukan milikmu. Indri meninggalkanku malam itu juga. Dia tidak membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di tubuhnya. Ia meninggalkan cincin berlian, gaun pengantin, dan semua harta yang kuberi. Ia memilih untuk mencari Agung. Mencari gairah pertama dan kebebasan liar yang dulu kurasa berhasil kubeli. Aku berdiri sendirian di rumah mewahku, di samping tas Chanel yang tergeletak seperti simbol kegagalanku.
Aku memenangkan Indri, tetapi aku kehilangan jiwanya. Aku memegang semua harta, tetapi aku kalah dari pria yang tak punya apa-apa selain cinta sejati yang liar. Kisah kami berakhir di sini. Indri kembali pada kebebasannya, pada gairah pertamanya. Dan aku, Farid, sang pria perfeksi, harus hidup sebagai pemenang yang paling terluka, menyadari bahwa cinta yang paling ekstrim adalah cinta yang rela mengorbankan kemapanan demi gairah sejati. Dan begitulah akhir dari pertarungan abadi antara harta dan gairah. Farid, sang pemilik istana, akhirnya harus mengakui harta tak bisa beli gairah Agung. Indri memilih kebebasannya, meninggalkan keamanan yang mahal demi gairah yang liar. Apakah keputusan Indri untuk mencari kebahagiaan sejati adalah bentuk cinta yang paling murni? Ataukah pengorbanan Agung yang menolak uang Farid adalah pengorbanan yang paling ekstrim? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jika kisah cinta ekstrim Farid, Indri, dan Agung ini sukses membuat hati Anda teriris, tenggelam dalam dilema, dan teringat pada cinta pertama, jangan lupa like video ini, komentar dengan tagar Gairah Agung, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh emosi dan romantis ekstrem lainnya. Nantikan terus kumpulan kisah-kisah kami yang akan datang, dan tetaplah di zona romantis baper maksimal.